Bukankah nenek menyewamu untuk tidur denganku? Ada apa? Kau mau menyangkal? Atau cuma pura-pura sulit? Aku di sini sebagai pembantu, bukan pelacur. Berhenti. Kelas 3 kedokteran klinis, Kitty Timson. Ya, Anda hamil 8 minggu. Kau hamil. apa? Dokter, pasti ada kesalahan. Aku tidak hamil. Lihat sendiri. Kau baru mahasiswa baru. Bagaimana bisa hamil di usia semuda ini? Kau hancurkan masa depanmu dan nama baik Universitas Glory. Kitty Timson, bukan dia juara dari Red State? Katanya dia dari desa dan dinobatkan sebagai murid teladan oleh koran sekolah. Dia terlihat seperti murid teladan. Ternyata kehidupan pribadinya berantakan. Aku minum pil KB, kan? Bagaimana bisa aku hamil? Jangan pergi, serahkan uangnya. Aku kerja keras menabung 5.000 untuk biaya kuliah. Aku tidak bisa memberikannya. Adikmu perlu menikah, jangan sia-siakan uang untuk kuliah. Sebaiknya gunakan tubuhmu untuk cari uang lebih bagi mahar adikmu. Ya Kitty, serahkan saja uangnya. Heather mau aku belikan tas 10.000 yuan hari ini. Kalau tidak, dia akan tinggalkan aku. Aku kerja keras menabung ini. Tidak bisa ku berikan. Kita keluarga, kenapa kau lakukan ini padaku? Kau bisa saja cari uang lagi. Tapi jika adikmu kehilangan istri, keluarga kita tak punya penerus. Ya, dengar itu. Kau tak bisa lanjutkan keturunan, jadi lahir untuk bekerja bagiku. Aku tidak bisa memberikannya. Lebih baik mati daripada berikan uang. Jangan bergerak. Bocah, berani mencoba kabur, ketemu. Kembalikan. Uang itu untuk biaya kuliahku. Tolong kembalikan. Pergi sana. Ambil ini untuk beli tas Heather. Tolong kembalikan. Minggir, Kumohon. Kembalikan uang kuliahku. hentikan. Apa yang terjadi? Ada apa? Aku akan periksa. Apa yang terjadi? Kamu tidak apa-apa. Terima kasih. Uang kuliahku dicuri. Uang kuliahmu dicuri orang. Tunggu sebentar. Dia mahasiswa. Uang kuliahnya baru dicuri. Makanya dia menangis. Ini 30.000, berikan padanya. Wah, sejak jadi profesor tamu di Universitas Glory, kamu lebih perhatian ke mahasiswa. Tidak takut dia bohong? Hanya 30.000. Sudah, berikan saja. Baik, Pak. Ini 30.000. 30.000? Terlalu banyak, aku tak bisa terima. Hanya perlu 5.000. Aku akan buat surat hutang dan lunas dalam 3 bulan. Hei, jumlahnya kecil. Anggap saja donasi. Tidak. Aku tak bisa terima uang ini. Pasti akan ku kembalikan. Aneh, orang menolak uang gratis. Uang ini dari Ten Blur. Jika ingin mengembalikan, berikan padanya. Scott Blur. Siapa? Halo, namaku Kitty Timson. Aku mau temui Scott Blur. Oh, kamu melamar jadi asisten rumah tangga? Ikut aku. Bukan itu maksudku. Uangnya. Kok kasar sekali? Langsung bicara uang saat datang? Sudahlah, gajinya 800 per hari, dibayar tiap hari. Mau terima pekerjaan ini? Apa? 800? Aku mau. Ikut aku. Aku datang mengembalikan uang, malah dapat kerjaan bergaji tinggi. Berkumpul. Nyonya Blur, asisten paruh waktu baru sudah berkumpul. Mereka wanita elite dari kota Glory, berasal dari keluarga terpandang. Mereka tahu Ten Blore mencari istri, jadi rela bekerja sebagai asisten. Semua ingin mendekati Scott. Jauh lebih baik dari Lisa. Tugasmu merawat cucuku, Scott Blore.
Jika ada yang hamil anak Scott, akan kuperbolehkan menikah. Mengerti, Nyonya Blur. Bukannya kita asisten, kenapa harus punya anak? Tuan Blur sudah kembali. Oh, Scott sudah kembali. Hahaha. Lihat, ini pelayan baru yang kupilih untukmu. Kalau ada yang kau suka, kau bisa coba pacaran dengannya. Nek, aku tidak ingin menikah atau punya anak. Aku hanya ingin fokus meneliti. Tahukah kau, akhir-akhir ini aku... Hei, Sudah, lagi pula nenek tidak akan paham. Yang kukatahu kau sudah 30 tahun belum pernah pacaran. Beredar kabar kau suka pria. Kali ini, kau harus dengar nenek. Kalau tidak, nenek akan terus mengganggumu. Nek, kau berlebihan. nenek tidak mau memaksamu. Gimana kalau begini? Lihat sekeliling. Kalau ada yang menarik hatimu, cobalah dekati. Hal lain kita bicarakan nanti, ya. Nanti nenek punya cara agar kau berubah pikiran. Sudahlah, aku pilih satu dan buat dia bahagia. Dia mahasiswi, uang kuliahnya dicuri. Aku pilih dia. Aku? Apa aku terpilih jadi pelayan pribadi Tuan Blur? Pasti gajinya besar. Terima kasih ya Tuan Blur. Aku akan bekerja keras. Tak kusangka kau juga punya niat tersembunyi. Nek, aku mau ke kamar dulu. Baik. Semoga berhasil. Nah, Kamu kenapa sih? Kamu keluarga kaya mana? Aku cuma mahasiswa biasa. Jadi kamu cuma pemburu harta pengen kawin orang kaya? Kenapa kamu mukulku? Aku putri bungsu keluarga Samford dari Glory City. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau merebut Tuan Blur dariku? Hei, lepaskan bajunya. Aku tidak. Lepaskan aku. Lepaskan. Wanita kotor sepertimu cuma pantas mandi pakai air kotor. Apa yang kau lakukan? Sedang apa ini? Tuan Blur, Pergi sekarang. Tuan Blur, dia cuma gadis biasa. Dia tak pantas mendekatimu. Kami berasal dari keluarga kaya yang bisa jadi tunangan idealmu. Tunangan. Putri keluarga kaya. Tak ada wanita di kota Glory yang layak menjadi tunanganku. Aku memilihnya sendiri. Kalian tak berhak mencampuri keputusanku. Keluar dari rumahku sekarang. Jangan buat aku mengulangi. Kamu baik-baik saja, bisa bangun tidak? Pergelangan kakiku keseleo. Tuan Blur biasanya menghindari cewek. Sepertinya dia suka Kitty. Baguslah. Kita bisa kasih obat yang kita siapkan malam ini. Astaga. Kitty. Nyonya Blur menyiapkan sup untuk Tuan Blur. Tolong antarkan ini padanya. Baik.
Ini buatanku sendiri. Makan yang banyak untuk persiapan malam ini. Ada yang aneh dengan masakan itu. Tuan Blor, ini supnya. Ternyata dia sama sombongnya dengan yang lain. Pasti uang kuliahnya juga bohong. Tuan Blor, ada apa? Badanmu panas sekali. Tapi jarinya dingin. Terasa enak. Bukankah nenek menyewamu untuk tidur denganku? Ada apa? Kau mau menyangkal? Atau cuma pura-pura sulit? Aku di sini sebagai pembantu, bukan pelacur. Berhenti. Lepaskan aku. Aku tak percaya kehilangan keperawanan padanya. Kita tak pakai pengaman tadi malam. Aku harus segera minum pil pencegah. Aku sudah lunas utangmu. Kini tak ada lagi hutang. Dokter, tolong jangan beritahu keluarga. Kalau tahu, mereka akan keluarkan aku. Tidak, kota harus diurus. Aku akan laporkan ke keluarga dan kampusmu. Dokter, tolong jangan. Bisa cepat tidak? Kami ada kelas pukul 2. Jangan buang waktu kami. Sekarang takut. Harusnya lebih hati-hati. Kalau tak ingin celaka, segera pergi dari sini. Jangan nodai nama Universitas Glory. Keluar dari kampus. Pergi sekarang, dia pasti pekerja seks. Foto dia dan bongkar aibnya. Cepat ambil foto. Tolong jangan memfotoku. Hentikan. Aku bukan pelacur. Aku tidak bersalah. Hentikan. Sumpah, aku bukan pelacur. Terima kasih. Dia orangnya. Scott Blor. Pria yang menghamili aku. Sudah lama sekali. Mungkin dia tak ingat aku. Ada apa? Kenapa berisik sekali? Dr. Blor, gadis ini hamil. Aku akan memberitahu orang tuanya. Hamil? Kamu yakin? Tertulis di laporannya. Aku 100% yakin. Ikut aku. Kita periksa ulang. Tenang. Dingin. Jangan bergerak. Detak jantungmu terlalu cepat. Tenanglah. Ada embrio. Kamu benar-benar hamil. Apakah ini anakku?
Apa anak ini milikku? Aku tak tahu maksudmu. Saat pertama kita bertemu, kau bilang uang kuliahmu hilang, jadi ku beri $30.000. Kedua kali bertemu, kau jadi ART di rumahku dan masuk ke ranjangku. Lalu kau menghilang. Kukira kau ambil uang itu sebagai transaksi wajar. Tak kusangka kau hamil dan coba sembunyikan. Apa kau mau paksa aku menikah lewat anak ini? Aku bukan orang yang kau pikir. Lalu bagaimana jelaskan anak ini? Dia yang memaksaku. Aku tak pernah rencanakan hamil untuk bisa menikahinya. Anak ini bukan anakmu. Setelah malam itu, aku minum pil pencegah. Berarti kau tidur dengan pria lain? Kitty, keluargamu tak ajarkan harga diri? Tunggu, kenapa aku marah? Bukan urusanmu. Memang bukan urusanku, tapi sebagai dosenmu, kau harus pertimbangkan matang. Tentang mempertahankan anak, kau mahasiswa baru dan tak mampu mengurus anak, renungkan baik-baik. Hei, dasar anak kurang ajar. Suruhmu berhenti sekolah dan nikah, tapi kau tolak. Sekarang malah hamil. Tak malukah kau? Ikut aku. Kita harus menggugurkannya. Aku tak mau pulang. Tidak. Ikut kami. Beraninya tak dengarkan aku, kau. Kamu. Cukup, Siapa kau? Jauhkan diri dari urusan keluarga kami. saya profesor di Universitas Glory. Dia lemah. Sebagai keluarganya, kalian harus merawatnya, bukan menyakitinya. Iya, Profesor. Anda benar, wow. Aku akan bawa dia pulang untuk istirahatnya. Ayo pergi, ya. Tidak. Aku tak mau pulang. Kamu akan memukulku sampai mati. Ayo pergi. Aku tak mau pulang. Ayo pergi. Tim Blur. Scott, Aku tak mau kembali. Aku tak mau. Kumohon, hentikan. Aku tak mau. Tim Blur. jangan ikut campur. Ini urusan keluarga, biarkan orang tuanya membawanya pulang untuk diajari sopan santun. Bawa sampel tes Kitty Timson ke kantorku. Baik. Aneh. Mengapa hatiku sakit? Ibu, mengapa bawa aku ke sini? Kita akan menggugurkan bayinya. Tidak mungkin. Tak peduli apa katamu. Sayang, ini demi kebaikanmu. Kau masih muda, Wano. Punya anak sekarang akan membuatmu bahan tertawaan seluruh desa. Ibu, aku juga tak mau ini. Sudah kucarikan calon suami. Baik, ingat Samuel Kovel dari desa sebelah. Istrinya baru meninggal kemarin. Dia dengar kau mahasiswa dan ingin menikahimu. Dia tawar 500.000 sebagai mahar. Setelah gugurkan bayi dan pasang selaput darah palsu, besok bisa langsung nikah. Ibu, Rock dan aku sama-sama anakmu. Tapi mengapa hanya sayangi dia? Aku juga anakmu. Aku manusia, bukan alat pelahiran. Perempuan lahir untuk melahirkan dan melayani laki-laki. Mana bisa kau bandingkan dengan aku? Aku menolak menikah dan memutus hubungan dengan kalian. Kau tak punya pilihan. Sudah kukeluarkan kau dari sekolah. Kau tak bisa lari. Apa? Sudahlah Bu, jangan buang waktu dengannya. Bawa dia langsung operasi saja. Jangan sentuh aku. Ini melanggar hukum. Jangan sentuh aku. Pergi. Jangan sentuh aku. Hah? Bukankah itu... Scott, ada keadaan darurat. Kitty sedang dibawa untuk digugurkan. Bukankah kau yang akan menjemput calon menantu perempuanku dari Universitas Glory, di mana dia... Iya, hamil. Tapi itu bukan anakku. Bagaimana mungkin? Sudah kusuruh orang menyelidiki, gadis ini polos, kehidupan pribadinya bersih.
Katanya dia minum pil pencegah kehamilan malam itu. Pil KB tidak 100% efektif. Mungkin ini takdir kalian berdua. Jadi ini terjadi. Halo? Dokter, Blur, hasil tesnya sudah keluar. Anak Kitty Timson ternyata darah dagingmu. Sungguh? Ya, pasti. Lalu kenapa dia bohong? Nenek, kenapa dia ada di kamarku malam itu? Apa nenek menyuruhnya? Menyuruh. Aku hanya minta dia antar semangkuk sope. Tuan muda, ini ditemukan di kamarmu, berisi uang 30.000. Ini kartu yang kuberikan padanya. Dia datang mengembalikan uangnya. Apa aku salah paham? Kak, ada yang tidak beres. Kitty Timson dibawa untuk digugurkan. Ayo pergi. Baik, Ya ampun. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Kumohon lepaskan aku. Lepaskan. Diam. jangan. Dinding rahimnya terlalu tipis. Kalau digugurkan, dia mungkin tidak bisa hamil lagi. Tapi kalau tidak, uang muka tidak bisa dikembalikan. Sulit hamil lagi, tapi masih ada harapan. Sebaiknya ambil dulu uang mas kawinnya. Cepatlah. Kumohon. Aku tidak mau ini. Lepaskan aku. Aku tidak mau. Scott Blur, bukankah kamu orang penting di Glory City? Tolong selamatkan aku. Selamatkan anakmu. Aku sangat takut. Berhenti. Berhenti. Kau lagi? Ini urusan keluarga. Kau... Hei, aduh. Scott? Kau di sini? Ini aku. Jangan khawatir. Sekarang aku di sini. Tak ada yang berani sakiti kamu. Mau bawa putriku kemana? Aku, Scott Blore, umumkan mulai hari ini. Kitty akan jadi kekasihku. Jika ada yang ganggu atau buat dia sedih lagi, kalian tamat. Scott Blur? Apa dia satu-satunya pewaris keluarga terkaya di kota Glory? Keluarga Blur? Scott Blur. Syukur kalian tahu siapa dia. Mulai sekarang, kalian dilarang mendekati Kitty. Steve, Ya? ini belum berakhir. Laporkan klinik ilegal dan dokternya ke polisi. Untuk mereka, karena mereka suka kekerasan, patahkan satu tangan masing-masing. Siap, Tidak, kumohon. penjaga. Aku salah. Berani-beraninya ganggu Scott. Kalian tamat. Aduh, Oh, menantu perempuanku, kamu baik-baik saja? Oh, menantu perempuanku yang tersayang, kau baik-baik saja. Apa kau tidak apa-apa? Nyonya Blur? Scott? Kenapa kau... Terima kasih Cetri Blur telah menyelamatkanku. Aku sangat bersyukur. Kamar ini pasti mahal. Aku akan segera membayarnya. Ah, gadis bodoh, kau hamil anak Scott. Jadi kau bagian dari keluarga. Tak perlu membayar kami, jangan khawatir. Tidak, aku tak pernah berniat memaksa Scott menikah denganku. Anak ini milikku. Aku janji tak akan mengganggumu. Selamat tinggal. Hei, lantainya dingin. Tetaplah di tempat tidur. Tien Blur. Kutemukan kau datang ke rumahku untuk mengembalikan uang yang kupinjamkan, bukan untuk menikahi orang kaya. Aku salah paham karena prasangkaku. Maafkan aku. Kau mau memaafkanku? Aku tak menyangka ahli waris Blur meminta maaf padaku. Kitty, kau mau memaafkanku? Tidak.
Aku tidak menyalahkanmu, Temblor. Aku tahu kau tak mau anak ini. Tapi dokter bilang aku sulit hamil lagi. Jadi, aku ingin menjaga bayi ini. Anak ini milikku. Tak akan kuminta dukungan atau paksamu bertanggung jawab. Apa yang kau bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Kitty, kamu mahasiswa yang tidak punya keluarga mendukung. Bagaimana bisa melahirkan dengan aman? Selain itu, bagaimana merawat bayinya? Setelah melahirkan nanti, kamu tidak bisa melanjutkan studi. Apa ibumu yang tak peduli akan membantumu? Aku bisa bekerja sambil kuliah. Bodoh sekali, kamu hamil anak Scott. Dia harus bertanggung jawab. Kami keluarga terhormat yang harus jaga reputasi. Kami tak akan biarkan Scott tinggalkan kalian. Benar kan? Ya. Keluarga Blore tak boleh punya anak haram. Aku akan menikahimu. Kalau bukan karena hamil anaknya, dia takkan mau bersama gadis sepertiku. Keluarga kami akan rawat kalian berdua. Jangan khawatir tentang apapun. Kamu hanya perlu istirahat. Setelah bayi lahir, kami akan atur pernikahanmu dengan Scott. Anak ini butuh ayah. Apapun yang terjadi, aku harus pastikan bisa melahirkan dengan selamat. Baiklah, aku akan pindah dan tinggal bersama kalian. Selamat datang, Nyonya Blur, Ibu Blur. Sekarang kamu bos mereka. Biasakan diri. Baik. Tempat ini terlihat berbeda. Tempat ini terlihat berbeda. Oh, aku senang kamu menyadarinya. Sepertinya usaha kita membuahkan hasil. Lihat, kami sudah lapisi semua sudut meja dan benda tajam. Kami juga ganti cangkir dan alat makan ke plastik. Ayo, duduklah. Silakan duduk. Masih ada lagi. Perkenalkan diri kalian, ya. Salam, Ibu Blore, saya sopir pribadi Anda. Saya ahli gizi Anda. Saya terapis Anda. Saya ahli pemulihan pasca melahirkan. Dan saya penata gaya Anda. Ibu Blore, kami siap melayani. Nyonya Blor, ini Hei, apa yang baru saja kau panggil? Clara. Ini berlebihan. Tidak, ini tidak berlebihan. Kau sekarang menantu perempuan tersayangku. Aku bahkan ingin menyuruh orang menyuapimu, tapi takut kamu malu. Siap perlu. Aku bisa makan sendiri. Kamu menggemaskan. Sudahlah, Nek. Dia pemalu, jangan ganggu dia. Ayo, aku antar ke kamarmu. Ini kamarmu. Ada yang tidak kamu suka? Apa Clara yang menghias kamar ini juga? Bukan. Aku yang menghiasnya sendiri. Tak kusangka selera Tuan Blur seburuk ini. Kamar ini seperti milik anak perempuan 5 tahun. Ada apa? Kau tidak suka? Aku suka, cuma terkejut saja. Tuan Blur, tak kusangka engkau berusaha keras untukku. Kau bukan pelayan sekarang. Jangan panggil aku Tuan Blur. Bagaimana dengan Dr. Blur? Masih terlalu formal. Profesor Blur bagaimana? Jangan panggil begitu. Kalau begitu. Scott Blur? Scott, kemana? Panggil saja Scott. Scott. Apa yang kau gumamkan? Aneh rasanya memanggilmu dengan nama depan, jadi ku coba mengulang-ulangnya supaya lebih terbiasa. Baiklah, lakukan sesukamu. Kamarku di sebelah. Butuh apa-apa, ketuk saja pintuku. Baik. Omong-omong, malam ini mungkin hujan, jangan lupa tutup jendela. Ini terasa seperti mimpi ya.
dibuat. Maafkan aku. Tolong keluarkan aku. Aku janji tidak akan mengulangi. Ada apa? Aku takut. Kamu takut petir? Kenapa bersikap seperti anak kecil? Lepaskan aku. Maafkan aku. Aku benar-benar menyesal. Aku sangat ketakutan. Dulu ibuku sering mengurungku di gudang kayu. Jangan takut. Kamu sudah aman sekarang. Apa yang kulakukan? Apa aku jadi lembek karena mau jadi ayah? Hei, Scott, kau tahu jam berapa sekarang? Ini jam 3 pagi. Aku butuh tidur. kurung Lily Totman di ruang A beberapa hari. Scott, ruang A adalah kamar gelap tertutup rapat. Siapapun akan gila setelah 7 hari. Itu terlalu mudah untuknya. Sepertinya kau sangat peduli pada Kitty. Ya, Lakukan saja tugasmu. Apa yang terjadi? Apa aku sedang mimpi mesum? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Apa kamu lupa kejadian tadi malam? Tadi malam, aku minta maaf soal tadi malam. Aku melakukan kesalahan. Tak akan terulang lagi. Aku tak suka kalau kamu minta maaf. Kamu sedang hamil anakku. Kamu bisa mengandalkanku. Ini tanggung jawabku untuk menjagamu. Kamu akan jadi ayah hebat. Aku pasti. Siapapun yang menikahi pria baik seperti Scott pasti bahagia. Sayangnya, bukan aku. Tuan Blur, Scott bisa minta bantuan. Ada apa? Aku ingin sekolah lagi, tapi ibuku menyuruhku berhenti. Bisa bantu? Sebaiknya kamu istirahat dulu dari sekolah. Tak bisa. Aku berjuang keras masuk universitas. Tak mungkin ku lepaskan. Scott, tolong aku. Baiklah. Aku tak bisa menolakmu. Dia hamil sebelum menikah kan? Berani-beraninya datang ke sekolah. Katanya ibunya menjualnya seharga 500 juta ke pria cacat agar bayinya punya ayah. Harusnya dia mengundurkan diri. Nanti reputasi sekolah dan temannya rusak. Tak malas tuh dia. diam, profesor sudah datang. Wah, ganteng banget. Scott, Wah, dia tampan sekali. Scott, Dia sangat tampan. Scott, dia Profesor Blur, ahli bedah brilian dari Rumah Sakit Universitas Glory. Bukankah dia cuma mengajar 3 kali setahun? Kenapa dia datang ke kelas kita hari ini? Halo, murid-murid. Nona Pollard sedang cuti hamil. Jadi saya yang akan mengajar patologi kalian semester ini. Scott teman dekat sepupuku. Aku pernah ke rumahnya waktu kecil. Aku sangat iri padamu, Amy. Respons adaptif melibatkan hipertrofi,
Dia sangat tampan. Dia melirikku. Aku sampai lemas. Katanya Profesor Blur masih lajang. Apa yang kamu pikirkan? Kamu tidak ada harapan. Amy, karena kamu pernah ke rumah Profesor Blur, bisa ajak kami ke sana suatu hari? Amy, apa Profesor Blur mau mendekatimu? Scott. Profesor Blur. Ini tahu. Kau hamil, jadi perlu nutrisi lebih. Terima kasih. Scott, kenapa engkau memberinya? Amy, jangan panggil aku begitu. Aku profesormu. Profesor Blur. Lalu, bersihkan papan tulis. Kitty, apa hubunganmu dengan Scott? Kenapa dia membawamu makanan? Profesor Blur hanya bersikap baik karena tahu aku perlu perhatian khusus. Kau hamil, bukan? Ada masalah apa? Malu mengakuinya. Kurasa dia pelacur. Lagi pula hamil sebelum menikah. Kalau kau goda Scott, hidupmu akan kusulitkan. Amy, tenanglah. Profesor Blur takkan tertarik pada perempuan seperti Kitty. Kalau dia mencoba menggoda Scott, kupastikan dia menyesal. Amy, apa yang akan kau lakukan? Aku curiga dia selingkuhan seseorang. Tebakanku benar. Apa kamu tidak sibuk dengan riset? Kenapa tiba-tiba jadi guru pengganti? Aku khawatir padamu. Aku bukan anak kecil lagi. Memang bukan anak kecil, tapi kamu wanita hamil. Ada rumor tentangmu di sekolah. Aku takut kamu akan tersinggung. Aku hanya fokus belajar, tak ada yang lain. Apakah kamu makan kue hari ini? Apa kamu suka? Iya, rasanya enak. Bagus. Akan kubeli setiap hari untukmu. Bilang saja kalau butuh apa-apa. Jangan, aku takut ada gosip. Kukira kamu tidak peduli. Aku tidak mau orang menertawakanmu karena aku... Sedang apa kamu? Ah, tidak ada. Ada apa denganku ini? Tapi harus kuakui, kulitnya lembut. Kitty, apakah Scott membantumu hari ini? Ya, Nek. Jangan khawatir, Nek. Aku takkan biarkan siapapun mengganggunya. Senang mendengarnya, kamu juga harus jaga diri. Oh, sopnya sudah matang. Dokter bilang Nyonya Blur anemia. Sup kambing ini penuh nutrisi. Nyonya Blur minumlah. Terima kasih, Rose. Rose, bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Milikmu, sup ini untuk membantu anemia Kitty. Kami tidak menyiapkan untukmu. Nenek, kenapa bisa pilih kasih? Apa nenek sudah lupa cucu sendiri? Sekarang sudah punya Kitty? Sup domba ini sangat bergizi. Melarangmu minum ini demi kebaikanmu. Bayi masih kecil. Dan kalian pasangan muda bersemangat. Jika tidak bisa kendalikan hasrat, bisa membahayakan bayi. Kitty, kamu baik-baik saja. Aku baik. Ini demi kebaikanmu. Usiamu 30 tahun, tapi baru sekali tidur dengan wanita. Wajar jika hasratmu kuat. Menahannya terlalu lama berbahaya. Kalian harus berdiskusi dan atur jadwal. Ya? Clara memang terlalu belak-belakan. Bagaimana bisa bicara begitu saat makan? Tapi apakah Tuan Blur bisa sakit jika terus menahan hasratnya? Apa yang kamu lihat? Kenapa kamu? Kitty, apa kamu ingin... Ini untukku. Apa? Ada apa dengan ibu? Tetap tenang, kamu hamil.
Rock, ada apa dengan Mama? Bocah nakal, ku habisin kau. Ku bunuh kau. Mau mulutmu dijahit lagi? Ini semua salahmu. Kitty, kau perempuan tak tahu terima kasih. Toga, kau tinggalkan kami setelah nikahi orang kaya? Hah? Tahukah kau apa yang dia lakukan pada kami? Scott mengurung Mama seminggu sampai gila. Tanganku juga dia lumpuhkan. Beraninya kau sebut dia perempuan jalang. Kau kira aku takut padamu? Sekalipun nyawa taruhannya ku bunuh kau. Dia melakukannya karena aku. Luapkan amarahmu padaku. Kulihat kau takut, tapi tetap kau kumpulkan keberanian bela aku. Bodohnya. Kenapa biarkan dia zalimi keluargamu? Kau yang melukai aku duluan. Baiklah. Perempuan tak tahu diri. Ku habisi nyawamu. Scott, kamu baik-baik saja. Apakah sakit? Aku baik-baik saja. Kenapa kau suruh kami datang ke sini? Beri aku uang. Ganti rugi untuk aku dan ibuku. Beri kami 20 juta. Tidak, 50 juta. Aku tidak punya 50 juta. Kau tidak punya, tapi pacarmu punya. Aku punya uang, yakin mau. Masuklah. Apa maumu? Hei, berhenti. Hei, berhenti. Jangan lihat, tidak baik untuk bayi. Kau khawatir pada mereka. Meski mereka tak anggap aku keluarga, mereka yang membesarkanku. Jangan terlalu keras pada mereka ya. Dengar itu, berhenti. Kitty itu istriku. Siapapun yang membuli dia melawanku. Mengerti? Ya. Ini 1 juta. Anggap saja biaya pengobatanmu. Ayo pergi. Punggungmu maaf, ini semua salahku. Bodoh, aku tak menyalahkanmu. Jika ada yang patut disalahkan, itu saudara dan ibumu. Mereka sudah keterlaluan. Aku tak tahu kenapa mereka perlakukan aku begini. Apa karena aku perempuan? Harimau galak pun tak sakiti anaknya. Dari perlakukan mereka padamu, seolah Apa? kau anak angkat. Ah, tidak ada. Ramalan mengatakan malam ini mungkin hujan. Haruskah aku menemanimu? Baiklah, aku terlalu lancang. Tetaplah di sini bersamaku. Apa yang harus kulakukan? Jantungku berdebar kencang. Apa dia akan menyadarinya? Jangan khawatir, aku di sini akan kulindungi kau dan bayi kita. Amy, kamu kenapa sih? Semua orang di sekolah sudah tahu kau selir pria kayak tua yang hamil. Masih berani muncul di sini. Tidak tahu, malu. Itu cuma fitnah. Pasti ada yang mau menghancurkan reputasiku. Fitnah. Kitty, kamu cuma anak desa miskin, tapi pakai baju mahal, jepit rambutmu, pakai berlian. Kira kami bodoh? Aku dari dulu tak suka dia. Malu jadi teman sekelasnya. Mahasiswa seperti Munoda bagi Glory University. Ayo usulkan pengusiran Kitty Timson, usir dia. Amy, kamu yang mulai gosip ini, ya? Dasar iri nilai akademiku lebih baik, dan dosen lebih menghargai aku. Tak mampu mengalahkanku secara akademis, lalu main licik. Amy, kamu keterlaluan. Kau keterlaluan. Apa kau bercanda? Aku? Cemburu padamu? Kau jalang yang menjijikan. Ngapa aku harus cemburu padamu? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau ikut kami menemui konselor. Kami pasti bisa membuatmu dikeluarkan. Lepaskan aku. Amy, sepertinya kita harus berhenti di sini. Jika dia keguguran, kita akan dalam masalah besar. Pengecut. Dia pasti berpura-pura. Sakit. Berhenti di situ. Profesor Bloor, bukannya hari ini libur? Kenapa? Kau baik-baik saja, di mana yang sakit? Perutku sakit. Tunggu. Profesor Bloor, apa hubunganmu dengan Kitty? Aku perjelas. Kitty Timson adalah tunanganku, dan bayi yang dikandungnya adalah milikku. Jika ada yang menyebarkan rumor tentang tunanganku, aku akan membuatmu menyesal. Untukmu, Amy, kau menyebarkan rumor, mengintimidasi, dan menyakiti orang.
kau akan dikeluarkan. Tunggu, Profesor Blur, ini semua salah paham. Lisa, kau harus kembali. Profesor Blur punya tunangan dan dia hamil. Lisa, kamu harus kembali. Profesor Blur punya tunangan dan dia hamil. Tunangan hamil, aku tak boleh biarkan mereka menikah. Scott, milikku. Nyonya Blur baik-baik saja. Dia cuma perlu istirahat dan minum obat untuk stabilkan kehamilan. Dia lemah, jadi harus ekstra hati-hati. Terima kasih dokter. Selamat tinggal. Terima kasih. Clara, maaf sudah bikin kamu khawatir. Kitty, perutmu makin membesar, tapi orang di sekolahmu jahat padamu. Aku khawatir kamu akan terluka lagi. Bagaimana kalau kusiapkan 2 pengawal? Tak perlu, Clara. Aku memutuskan istirahat dari sekolah. Kamu yakin? Ya, aku tak peduli kritikan mereka, tapi harus memikirkan bayi. Syukurlah aku lega kamu putuskan yang terbaik. Jangan menanggung sendiri. Kami akan selalu dukung kamu. Makasih, Clara. Kita keluarga. Tak perlu berterima kasih. Aku akan ke dapur. Kamu terlalu lemah dan harus makan bergizi. Ayo, anak nakal. Apa kamu ragu-ragu? Aku bukan dari keluarga baik-baik, jadi belajar satu-satunya jalan takkan ku lepaskan. Tapi dengan kondisiku ini, lebih baik belajar di rumah atau kursus online, biar bisa menyusul teman saat kembali ke sekolah. Ada apa? Tenggorokanmu sakit? Katanya kehamilan bisa pengaruhi kemampuan kognitif wanita. Ternyata benar. Maksudmu? Ada profesor tinggal bersamamu, tapi malah mau kursus online. Bukannya itu konyol? Oh iya, tapi jadwalmu padat. Apa ini terlalu merepotkan? Iya. Jadi mintalah dengan baik. Profesor ternama mau jadi tutor pribadiku. Aku bisa melakukannya. Scott Blur, tolong jadi tutorku. Profesor Blur, Tuan Blur. Scott, Berhenti memanggil namaku dengan nada begitu. Dia sedang malu. Scott, tolong bantu aku. Bimbingan guru akan berguna seumur hidup. Aku janji akan memperlakukanmu baik dan menghormatimu. Kamu keterlaluan. Bayinya bilang mau dengar kuliah ayah juga. Ngawur. Dia baru 3 bulan. Masih belum bisa mendengar. Aku dan bayi ini terhubung batin. Katanya mau jadi dokter hebat seperti ayahnya. Aku tidak percaya. Biar ku dengar sendiri. Jantungmu berdegup kencang. Scott, aku akan kembali ke Glory City. Bisa jemput aku? Kitty, aku perlu keluar sebentar. Istirahat yang cukup ya. Halo? Hey Kitty, bukannya kamu minta catatan belajar? Aku punya salinannya, bisa aku berikan padamu. Oke. Kitty, nanti kamu akan tahu Scott tidak punya perasaan padamu. Scott, sudah lama tak jumpa. Lisa, kau pergi begitu lama, kukira kau sudah lupa kami. Masa aku bisa lupa? Pasti karena Scott kau kembali. Lalu kenapa lagi dia pulang? Kalau Lisa tidak keluar negeri, mereka berdua sudah menikah lama. Kalau Lisa tidak pergi, anak mereka sudah TK. Sekarang kau kembali, kalian bisa mulai lagi. Sudahlah, jangan bercanda terus. Kalian bikin malu. Jangan bercanda. Aku sudah punya tunangan. Ngomong-ngomong, aku akan tinggal di sini. Aku mau beli rumah di sini dan tidak mau tinggal di hotel. Scott, boleh aku menginap di rumahmu? Tentu saja boleh. Lagi pula kau kan sudah pernah ke rumah Scott. Kamarmu masih seperti dulu. Benar kan? Hey Scott, ayo kita bersenang-senang. Jadi dia sudah punya orang yang disukai. Scott itu orang yang luar biasa. Dia pasti merasa aku tak cukup baik untuknya.
Katie, jangan takut. Kamu masih punya anak ini. Oh, taruh di sana. Oh, Simon sudah pulang. Terus bawakan dia sup. Halo, Clara. Lisa, kenapa kau di sini? Nenek, Lisa baru pulang dan tak punya tempat tinggal, jadi dia akan tinggal sementara di sini. Saat keluargamu pindah ke luar negeri, kukira kau takkan pernah kembali. Apa Clara kesal? Tidak. Dia sempat kesulitan menerima kepergianmu saat kau pergi tiba-tiba. Kali ini aku kembali untuk selamanya. Scott, di mana Kitty? Dia tidak ikut denganmu. Kitty di rumah terus dari tadi. Aku pergi sendirian. Tunggu, dia tidak di rumah. Scott, kamu punya keluarga. Kamu harus tahu siapa yang lebih penting. Cepat cari dia. Aku akan temukan dia. Kitty, kamu tadi kemana? Siapa dia? Aku itu dia kembali dengan Scott. Hai, aku Simon, tetangga masa kecil Kitty. Kamu siapa? Aku suaminya. Bukan, kami belum menikah. Aku cuma tinggal sementara di sini. Aku tak mau Scott salah paham. Apa dia menjauh dariku karena dia? Terima kasih sudah mengantar Kitty pulang. Sudah larut. Kami tak akan menahanmu. Simon, sebaiknya kamu pulang. Baik, Kitty, hubungi aku kalau perlu apa-apa. Tak perlu. Dia hamil. Anaknya adalah milikku. Aku akan menjaganya. Apa? Kitty, apa itu benar? Simon, kencang-kencang jelaskan nanti. Sebaiknya kau pulang. Baik, aku akan pergi sekarang. Kitty, kau kabur cuma untuk temui pria ini? Tidak. Lalu kenapa dia? Scott, perhatikan bicaramu, paham? Lihat bagaimana Kitty ketakutan. Ya, Scott. Scott baru bertemu teman lama. Ini bukan masalah besar. Jangan marah. Kakak ipar Scott khawatir saat kau tak ada di rumah karena kehamilanmu tak stabil. Untuk berjaga-jaga. Lisa, diamlah. Nenek, aku hanya khawatir pada kakak ipar. Jika kau terus bicara, kau tak boleh tinggal di sini. Mana Natot akan tinggal di sini? Lisa baru kembali dan akan tinggal sampai beli rumah. Kakak ipar, kau tak keberatan kan? Tentu saja. Silakan saja. Kita sibuk sepanjang malam. Tidakkah kau lelah? Scott, cepat antarkan Kitty beristirahat. Hati-hati. Sejak kapan Scott begitu aktif mendekati wanita? Kitty, kenapa kau begitu istimewa? Lisa, kamu bisa menginap di kamar tamu lantai bawah? Lantai 1, Nenek. Dulu waktu kecil di keluarga Blores, aku tinggal di lantai 2 sebelah Scott. Sekarang kamar Kitty ada di lantai 2. Scott tinggal di sebelah, jadi lebih mudah urus semuanya. Di keluarga Blores kan mana tak? Oh, hanya ada kamar tamu di lantai 1, tinggallah jika mau. Baiklah, aku akan tinggal. Oh, maaf. Aku tidak akan melamun sambil jalan lagi. Untungnya bayi tidak terluka. Kamu dan bayi tidak boleh terluka. Aku janji, Apa yang akan kau lakukan? aku akan sedih. Tidak ada. Hujan. Ya, Bang. Aku tak menyangka hujan dan petir mendadak. Petir? Maaf, aku tidak ada saat kau ketakutan. Tidak apa. Aku tidak selemah yang kau kira. Harusnya kau ada di samping Lisa waktu itu. Jadi kau tidak lari ke pelukan pria itu, kan?
Apa yang kau bicarakan? Tidak ada. Cepatlah mandi, jangan sampai masuk angin. Aku akan buatkan sup penghangat badan. Scott, kamu baik sekali. Mana mungkin aku tidak suka padamu? Scott, sedang apa kamu? Kitty kehujanan, jadi aku masak sup untuk menghangatkannya. Pakai bajumu kalau keluar kamar, ini bukan rumahmu. Di sini rasanya nyaman seperti di rumah, ya? Scott, kamu benar-benar berubah. Mau memulai segar dan masak sup untuk wanita? Kenapa dulu tidak perlakukan aku seperti ini? Tidak sama. Apa bedanya? Kitty wanita yang ingin kunikahi. Dia masih muda, jadi harus kujaga. Scott, dulu orang bilang kita cocok, jangan bilang begitu lagi. Aku hanya anggap kamu saudara. Lagi pula, aku tak pernah percaya omongan itu. Jadi tak peduli saat aku pergi, ya? Lisa, sebenarnya kamu ingin bilang apa? Scott, aku tahu perasaanmu. Tapi kita... Sedang apa kau? Scott, sudah lama kita tak bertemu. Sekarang jadi jauh. Aku sangat sedih. Tapi jangan terlalu sensitif. Kau sudah dewasa, belajar kendalikan emosi. Sudah malam, istirahatlah. Scott, sudah jelas kulihat. Kau peduli? Sepertinya harus mulai dari Kitty. Scott, aku sulit tidur belakangan. Boleh pinjam buku dari ruang kerjamu? Silakan saja. Selamat pagi, kakak ipar. Rose, bawakan sarapan untuk kakak ipar. Nyonya Blore, silakan menikmati. Kenapa kamu tertawa? Tak kusangka Scott berhubungan dengan wanita sepertimu. Akan kubicara terus terang. Sudah lama aku menyukai Scott dan takkan menyerah. Keluarga Blore dan Todd Sudah berteman turun-temurun. setara secara sosial dan ekonomi. Seharusnya kami bertunangan. Tapi ada hal tak terduga harus ke luar negeri. Aku sudah belajar kedokteran. Sekarang sudah bergelar doktor. Aku akan bekerja di rumah sakit tempat Scott bekerja. Jadi aku yang paling cocok untuknya dalam segala hal. Setuju? Bukan kau yang menentukan ini jodoh atau bukan. Aku sudah lihat banyak orang sepertimu. Lahir rendah dan tak tahu malu. Mengira bayi bisa mengangkat derajatmu. Aku tak pernah berencana mengandalkan orang lain. Anak ini tak terduga. Jadi kau akan pergi setelah melahirkan. Tapi kau munafik. Tapi dengan keluarga kaya seperti Blores dan pria seperti Scott, siapa yang tak tergoda? Jadi selir pun masih menguntungkan. Luna Spencer, keluargaku memang tak sebagus milikmu, tapi jangan hinakan martabatku. Ucapanmu tak pantas untuk Scott. Kami sudah selesai makan. Silakan lanjutkan. Dasar licik. Tunggu saja. Pangeran kecil, apakah Scott membaca buku-buku ini? Lisa memberikannya ke Scott. Mungkin saat itu mereka belum lulus. Terjaga dengan baik, pasti sangat berharga baginya. Kaulah satu-satunya mawarku. Pengakuan romantis seperti ini. Siapa sangka Scott bisa seromantis ini? Scott, sudah lama tidak bertemu. Kalau Lisa tidak pergi ke luar negeri, mungkin anak mereka sudah jadi penonton saja. Scott, aku tahu perasaanmu padaku. Hanya saja kita Andai bukan karena aku, Scott dan Lisa pasti sudah bersatu sekarang. Sayang, katakan padaku, apa yang harus kulakukan?
Kubungkus dengan sampul buku, berharap kau akan menyadarinya. Tak kusangka kau tak pernah membukanya. Karena kau tak bisa melihat pengakuan ini, hanya dia yang akan melihatnya. Mungkin aku harus pergi dan membiarkan mereka. Kitty, kamu harus beres. Karena kamu memilih pergi. Persiapkan semuanya matang-matang. Kamu masih harus hidup dan sekolah. Ya, sekolah, uang sekolahku. $600, Kitty. Akhir-akhir ini hidupmu terlalu nyaman. Uang ini biaya asrama saja tidak cukup. Bagaimana sekarang? Aku harus hemat. Halo, saya mencari kerja paruh waktu. Pak, saya sudah banyak kerja paruh waktu, saya bisa melakukan apa saja. Kamu kan masih pelajar, cukup bersihkan meja setelah tamu pergi, rajin dan teliti. $25 per jam, 2 jam per hari. Setuju? Hah? Maksudmu apa? Kamu meremehkan toko kami? Kalau tidak bisa, jangan paksakan. Maaf, saya bisa melakukan apa saja. Silakan. Kitty, kamu harus kuat. Bukankah kamu selalu bisa bertahan? Nenek, apakah Kitty di atas? Aku bawa cupcake kesukaannya. Dia jalan-jalan, sebentar lagi pulang. Nenek, saya pulang. Kamu tadi di mana? Kenapa kamu bau ayam goreng? Aku baru mampir ke warung ayam goreng dan makan sedikit. Ada apa? Rasanya terlalu kuat. Ayam goreng beli di luar tidak sehat. Sudahlah, lain kali kamu mau, bilang saja, aku yang buatkan, ya? Tidak perlu. Nenek, jangan panggil aku untuk makan malam. Aku mau istirahat di atas. Oh, baiklah. Silakan. Ada masalah apa dengannya? Kenapa tiba-tiba dia jadi menjaga jarak? Semua karena Lisa pindah ke sini dan bikin masalah. Apa hubungannya dengan Lisa? Dia sudah mulai, bahkan lebih sibuk dari aku. Bego banget sih, kamu benar-benar nggak sadar. Kitty mau bikin hidupmu susah. Rose, nona muda ini sudah bekerja keras, pijatkan badannya. Enak banget. Senang ada kamu di sini. Rose, kenapa kamu diam aja? Rose, kenapa tanganmu terlihat lebih besar? Kenapa malah kamu? Sejauh apa kamu sudah jalan? Bengkak sekali betis kamu. Oke, Scott. Jangan. Setelah beberapa bulan, kakimu akan semakin bengkak. Anggap saja latihan dini. Maaf, aku terlalu sibuk sampai tak sempat menemanimu. Bagaimana kalau besok aku ajak jalan? Scott, kamu terlalu selalu memanjakanku. Aku akan yang kulakukan tanpamu. Ini tidak bisa terus begini. Tak perlu fokus saja pada pekerjaanmu. Kamu tak perlu terus menemaniku. Tak apa? Kamu mulai agak manja. Aku serius, Scott. Aku bukan anak kecil atau peliharaanmu. Aku juga punya ruang pribadi. Tidakkah kita bisa mandiri? Apa aku melakukan kesalahan? Kamu tidak salah. Kamu baik sekali. Aku tak tahan dengan kebaikanmu. Kalau begitu kau? Apa karena dia? Aku mau tidur. Kamu sebaiknya pergi. Baik. Ini cupcake favoritmu? Makanlah besok. Hei, periksa Simon. Kitty? Bukannya dia bersama Scott? Lalu kenapa dia bekerja di sini? Hei Lisa,
Coba tebak, siapa yang kulihat? Oke, aku mengerti. Terima kasih sudah menjagaku. Nanti siang aku traktir ayam goreng. Baiklah, terima kasih Dr. Todd. Ayo masuk dan lihat. Maaf, Tidak bisa kau lihat, Amy. Kitty. Dunia ini kecil banget ya. Melihatmu seperti ini, apa Blurs akhirnya mengusirmu? Karena tak tahan dengan keadaanmu. Bukan urusanmu. Jangan pergi. Kuperbolehkan kamu pergi. Kau di Kitty. Akan kubalas. Hentikan! Kitty, kamu tidak apa-apa? Ini outfit terbaru dari merek Donkey. Harganya 68.000 yuan. Sekarang sudah rusak total. Kitty, kamu harus ganti rugi ke Amy. 68.000. Mau merampok. Orang kampung tak paham gaya hidup mewah. Meski sudah bulanan tinggal di rumah Tuan Blur, tetap saja miskin. Bukannya kamu akan menikah dengan keluarga Blur? Suruh Tuan Blur yang bayar. 68.000 kan bukan apa-apa bagi keluarga Blur. Scott Blur sudah nggak boleh tahu. Ada apa ini? Bos kampung, karyawanmu muntah ke saya di Saint Sedon. Outfit 68.000 saya rusak. Kalau tidak mau bayar, Sedon Burger akan saya hancurkan. Apa? Maksudmu 68.000 ini bukan tanggung jawab toko Saint Sedon? Kitty, kamu dipecat. Saint Sedon Tunggu. Nona, saya pengacara senior di Galaxy Law Firm. Saya lihat Anda sengaja menabrak Kitty. Rekaman CCTV bisa membuktikannya. Saya curiga Anda sengaja membuat masalah dan memeras. Nona Kitty, klien saya, bisa menggugat Anda kapan saja. Amy, sudahlah. Lupakan saja, lupakan. Saya putri muda keluarga Sheldon dari kota Glory. Saya bisa dengan mudah menghadapi tuntutan ini. Apa yang kau lakukan? Hapus itu. Baiklah. Putri keluarga Sheldon sedang memeras dan melanggar hukum. Saya yakin media akan tertarik dengan ini. Amy, jangan cari masalah. Ayo pergi. Kau kekasih gelap Kitty, tunggu saja. Ayo pergi. Aku akan melakukannya sendiri. Bukannya kau bersama keluarga Blur, kenapa kau bekerja di sini? Nanti akan kujelaskan. Gosipkah pekerjaan ini? Tunggu, Kitty. Ada pesanan besar yang harus kau antar sekarang. Bos, seingat saya Anda baru mulai. Bos terlibat karena saya akan antar pesanan ini. Saya punya mobil, saya antar Anda. Terima kasih sama Simon. Kitty, bisa jelaskan apa yang terjadi? Jangan khawatir, saya akan bantu apapun yang terjadi. Anak ini tak terduga. Scott akan menikahiku, tapi dia cinta orang lain. Saya akan tinggalkan Blores dan jalani hidup sendiri setelah bayi lahir. Saya paham. Saya dukung pilihanmu. Lagi pula, di keluarga kaya seperti Blures, orang biasa bisa kewalahan. Untungnya, kamu hindari masalah lebih besar tepat waktu. Tidak, Scott dan nenek memperlakukan saya baik. Itu karena si anak, semua bisa berubah setelah anak lahir. Saya yakin mereka takkan begitu. Baiklah, kita berhenti bahas ini. Oh, ngomong-ngomong, bukannya kamu cari kerja paruh waktu? Keponakan saya kelas 12 SMA, dia kesulitan dengan beberapa pelajaran. Sudah lama saya ingin carikan guru privat. Kita bicarakan nanti. Kenapa rumah sakit ini? Bagaimana kalau ketemu Scott? Kitty, saya temani. Tak usah, Simon. Tunggu di sini, saya cepat kembali. Oke. Hey, ini area ICU, pengiriman dilarang. Benar. Aku akan telepon saja. Kenapa mati? Alamatnya di sini. Maaf, pelanggan minta aku antar langsung ke dia. Aku masuk saja, taruh paketnya, lalu pergi. Tidak artinya tidak, aku bosan kurir, tidak mau dengar. Kamu kenapa sih? Kalau mau muntah, jangan di sini. Hei, ini kan istri hamil Dr. Blur, kenapa kamu mengantar ke sini? Ini kayak mengemis pakai mangkok emas. Keluarga Blur menikahi orang begini memalukan. Bersama wanita tidak pantas begini. Dr. Blur jadi terlihat kurang ganteng. Aku tidak... Ada apa di depan? Kayaknya kakak ipar.
Minggir, Ben. Scott, datang. Bicaralah nanti di rumah. Dr. Blora, benarkah Anda menikahinya? Bukankah ini merusak reputasi keluarga Blur? Sejak kapan urusan pernikahanku jadi urusanmu? Begini cara orang berpendidikan bertindak. Kapan pekerjaan jadi di peringkat? Jika ini bocor, bagaimana dengan reputasi kampus kita? Scott malah membelanya. Tidak malukah dia? Kitty, Simon, Kenapa kalian berdua bersama? aku dan Kitty berteman. Biasalah kalau bersama, serahkan dia. Kepadamu? Mengapa harus kuserahkan padamu? Tien Blora, Kitty sudah mau punya anak untuk keluarganya. Masih mau apa lagi? Dia berhak memilih dengan siapa dia ingin bersama. Kamu? sudah, jangan bertengkar. Biar aku turun sendiri, aku bisa jalan sendiri. Makasih untuk hari ini. Simon, aku kurang enak badan. Kita ketemu lain kali saja. Baik, hubungi saja kapanpun kalau ada pertanyaan. Aku butuh penjelasan. Tidak ada alasan khusus. Aku hanya ingin bekerja. Kenapa tidak bilang kalau mau bekerja? Kenapa jadi kurir makanan? Kamu pikir jadi kurir makanan tidak terhormat ya? Tapi aku sudah hidup begini lebih dari 10 tahun. Bukan maksudku begitu. Aku hanya tidak mau kamu kerja keras. Aku tidak ingin terlalu bergantung padamu. Nanti aku jadi manja. Baiklah, Kitty, kita memang anak yang keras kepala. Kamu bisa magang bersamaku, kerja sambil belajar sekaligus. Kemampuanku masih kurang. Nanti jadi beban. Jangan khawatir. Aku sudah keluar dari resto ayam goreng. Dapat pekerjaan sebagai tutor. Tutor? Jadi tutor juga bagus. Akhir-akhir ini mulai mual pagi. Iya. Mau muntah kalau mencium bau berminyak. Berarti ini gejala hamil. Dasar gadis bodoh. Nanti kubuatkan sup untuk mengurangi mualmu. Simon, lowongan tutor yang kamu sebut masih ada. Simon, Kitty, cepat masuk. Aku tahu mereka berdua mencurigakan. Sekarang ketahuan deh. sudah cukup. Aku sudah nggak bisa makan lagi. Kalau enggak habis, berikan padaku. Kemana kebersihanmu yang dulu? Suami lain juga begini saat istrinya hamil. Apa mereka jadi gemuk juga? Jangan khawatir, aku sudah rajin olahraga. Jadi kamu enggak akan jijik. Lembut dikit. Sopan santunmu mana? Maaf nenek, tangan saya kepleset. Kalau kepleset lagi, jangan makan lagi. Ngomong-ngomong, besok kan hari Valentine. Apa rencana kalian merayakannya? Nah, kita merayakan hari Valentine. Tentu saja. Kalian belum pernah kencan, kan? Kenapa tidak manfaatkan kesempatan ini untuk jalan-jalan? Lupakan saja. Scott mungkin sibuk. Aku sama sekali tidak sibuk. Akhir-akhir ini aku sangat free. Ayo Scott, kemarin Profesor Tolson terus mendesakmu. Kamu salah dengar. Katanya aku efisien. Jadi aku benar-benar free. Apa dia benar-benar ingin kita pacaran? Kalau begitu Scott, ajak Kitty jalan dan bersenang-senang. Baiklah. Masih saja bermimpi soal pacaran.
Kamu terlihat cantik. Ini untukmu. Terima kasih. Ayo pergi. Hei, data apa yang hilang? Hai, ada data apa yang kurang? Tunggu, aku sedang di jalan. Aku baik-baik saja. Pekerjaan itu penting. Silakan lanjutkan. Aku sedang di jalan. Maaf, Tidak apa-apa. Kita bisa kapan saja kencan. Silakan lanjut. terima kasih. Aku sudah punya tiketnya. Kamu pergi dulu, nanti aku menyusul. Baiklah. Mulai sekarang, bawa dia. Oh, Kitty Timson, kau hanya pantas di lumpur. Jangan mimpi menikahi keluarga Blores. Data telah dipulihkan. Hebat, Dr. Blur. Tak kusadari kau ahli komputer. Kau luar biasa. Untung kau ada. Profesor Tolson datang hari ini. Kalau data hilang, kita akan dapat masalah. Apa katamu? Profesor Tolson datang hari ini? Ya, Scott, lihat siapa yang datang. Mentor saya dari luar negeri, Profesor Tolson. Kitty? Ada apa, Kitty? Simon, apa yang kau lakukan di sini? Kau membuatku hampir mati ketakutan. Pintunya terkunci dari luar. Kita tak bisa keluar. aku tahu. Ahli bedah jantung ternama dunia. Banyak yang kudengar tentang Anda. Saya juga dengar reputasi jenius Anda. Ada waktu makan bersama saya hari ini? Profesor Tolson, hari ini Scott, Profesor jarang berkunjung. Dia cuma 1 hari di Kota Glory. Yakin mau lewatkan kesempatan diskusi ini? Hari ini aku ada kencan dengan Kitty. Bisakah kita ubah jadwal kencannya? Scott, kapan kamu jadi sejomblo begini? Lagi pula, bukankah ada pasien jantung yang rumit? Mau tinggalkan pasien begitu saja? Masih ada waktu, Ab. Ayo kita lanjutkan. HP ini sengaja dirusak. Mereka mau apa ya? Kitty, apa di sini terasa panas? Baunya sangat menyengat. Bau ini mencurigakan. Simon, berhenti. Simon, berikan HP-mu. Aku akan cari bantuan. Simon, Aku senang kau datang hari ini. Bagaimana kondisi alat negara kita sekarang? Lumayan karena proyek kita sekarang. Ayolah,
Minumlah sup untuk meredakan tenggorokanmu. Baik, Kalian ngobrol, aku pulang dulu. Aku pergi dulu. Sampai jumpa sore nanti. Terima kasih, Profesor Tolson. Sampai jumpa. hati-hati di jalan. Lisa, aku buru-buru. Rumah sakitku serahkan padamu. Scott, kau baik-baik saja? Mau ku bantu istirahat? Tidak, Kitty sedang menungguku. Kau seperti ini. Sebaiknya diperiksa. Bagaimana kalau ini parah? Aneh. Kenapa aku lemah? Aku akan antar kau ke rumah sakit. Scott, kau milikku sekarang. Apa yang kau rencanakan? Scott, kalau aku punya anakmu, kau akan nikahiku, kan? Apa yang baru kau katakan? Scott, aku sudah naksir kamu sejak lama. Akulah pasangan terbaik untukmu. Lupakan Kitty, dia tidak layak. Diam. Kau bahkan tidak setaraf dia. Scott, kau perlakukan dia seperti harta, tapi apa dia peduli? Mungkin kau tidak tahu, tapi dia sudah bersama teman kecilnya. Mereka sudah tinggal bersama. Siapa tahu apa yang mereka lakukan di rumah. Bro, Simon itu tetangga kakak iparmu dan mereka teman sejak kecil. Lily dulu suka usili kakak ipar kan? Simon sering menolongnya dan tetangga bercanda soal kakak ipar. Bilang, Kata mereka kakak ipar harus nikah Simon untuk menghormati persahabatan mereka. pergi sana. Scott, sadarlah. Kitty masih menunggumu. Scott? Scott, kau mau apa lagi? Scott. Scott. Aku tak ada waktu sekarang, tapi hari ini ku hadapi kau. Sudah terlambat. Kitty sudah dihancurkan. Scott, kau akhirnya akan kembali ke aku. Angkat teleponnya. Kenapa tak jawab? Apa dia pergi tanpa aku? Dia tak menghubungiku. Kitty, kau di mana sekarang? Dia bisa pilih bersama siapa. Kau tak tahu, kan? Dia sudah dengan kekasih masa kecilnya. Ngomong-ngomong, hari ini, hari Valentine, apa Kitty mau bersama Simon? Hey Steve Bolton, cari Simon dan Kitty di seluruh kota. Nih, Bro, istriku hilang di area yang tidak terawas kamera bioskop. Simon sekarang di Hotel Biru. Saudaraku, apapun yang terjadi, tetap tenang. Ada terlalu banyak orang yang menonton. Berbahaya jika ada yang terluka. hancurkan. Jangan. Tunggu, aku punya kartu kamar. Scott, akhirnya kau datang. Kitty, di mana pakaianku? Ya ampun, ini masalah besar. Scott, jangan pukul dia. Ini cuma salah paham. Salah paham.
Salah paham apa? Apa kau hentikan aku karena ingin bersamanya? Apa yang kau bicarakan? Dia hanya saudaraku. Hari ini sudah diatur. Simon terjebak dalamnya. Dia tak melakukan apa-apa padaku. Simon. Maafkan aku, HP ku rusak di jalan. Pasti ada yang sengaja merusak. Lalu, kau mau bagaimana? Tak apa, aku mandi air dingin saja. Cepat berpakaian. Steve, selidiki hari ini. Jangan ada yang lolos. Baik, Scott, jangan marah. Scott Blur, kau terluka. Aku ambil Patrick K. Kitty, lihat aku dan katakan, kau suka siapa sebenarnya? Kenapa dia bertanya? Apa dia cemburu? Atau dia pikir kalau aku suka Simon, dia bisa balikan dengan Lisa? Scott, kamu tak perlu khawatir tentang siapa yang kusuka atau diriku. Aku tahu kalian berdua pasangan sejati. Kalau bukan karena kehamilan tak terduga ini. Tunggu. Siapa bilang aku bersama Lisa? Lisa bilang kalian hampir bertunangan. Dan kulihat pengakuanmu padanya di buku Pangeran Kecil di ruang kerjamu. Lisa Todd. Aku seharusnya tak mengizinkannya tinggal di sini. Kitty, keluarga Blur dan Todd sempat merencanakan pertunangan, tapi kutolak. Aku hanya menganggapnya saudara. Aku mengalami kecelakaan dan terluka. Lisa pergi ke luar negeri, dan tak ada yang membicarakannya lagi. Soal buku Pangeran Kecil, aku tak punya buku itu, apalagi. Aku sulit tidur belakangan ini. Boleh pinjam buku dari ruang kerjamu? Pasti ulah Lisa. Jadi kau tak suka siapa-siapa? Omong kosong. Aku memang menyukai seseorang. Dia... siapa? Gadis yang ada di depanku ini. Ada anak atau tidak, aku rela menikahimu. Maukah kau menikah denganku? Aku mau... Tunggu, tanganmu masih berdarah. Bang, Aku sudah memberi hukuman kecil. Scott, aku bersalah. Aku hanya sesaat tergelincir. Aku benar-benar sadar kesalahanku. Aku mohon padamu, maafkan aku sekali ini. Apa Lisa yang menyuruhmu? Mengaku jujur, atau wajah cantikmu takkan utuh. Aku akan mengaku. Lisa yang menyuruhku. Dia cemburu Kitty menikahimu, jadi dia ingin menyakiti Kitty. Kalian semua dengar itu, kan? Scott, Aku melakukan ini untukmu. Kitty tak pantas untukmu. Menikahinya akan jadi bahan olokan. Lalu, bagaimana Blores bisa dihormati di Glory City? Scott, jangan keras kepala. Lisa. Aku menikahi istri, bukan piala. Bagaimana dengan aku? Bertahun-tahun aku menyukaimu. Dari segi perasaan, seharusnya kau menikahiku. Jangan bikin mual. Saat aku kecelakaan, kenapa kau langsung kabur ke luar negeri? Aku ingin jadi lebih layak. Kau tahu sulitnya masuk program Profesor Tolson. Nenek sudah ceritakan semuanya. Karena kau tak peduli Lisa lagi, akan kuberitahu kebenaran. 10 tahun lalu setelah kecelakaanmu, dokter bilang kau mungkin jadi sayur. Lisa dengar ini dan langsung beli tiket ke luar negeri. Selama ini kau kira dia tak menjengukmu. Kenapa? Dia terlalu malu menemuimu. Mau bicara apa lagi? Keluarga Sheldon tak perlu lagi di kota Glory. Tidak. Orang tuaku akan marah. Tolong jangan sakiti aku. Keluargamu kabur ke luar negeri. Jadi kamu selamat. Tapi seharusnya kamu tak kembali. Properti tersisa keluarga kalian di kota Glory akan kami ambil. Tidak. Scott Blur,
Kau tak boleh perlakukan aku begini. Scott Blur, kau tak punya hati. Bawa mereka pergi. Tidak. Nenek, kami ingin bertunangan. Apa? Oh, itu bagus. Minggu depan kan ulang tahun Kitty. Kenapa tak dijadikan hari itu saja? Ajak selebriti dan bangsawan. Perkenalkan Kitty sebagai menantu keluarga Blur. Bagaimana? Bu, jangan pura-pura. Ku dengar Ten Blur akan bertunangan dengan Kitty Timson. Apa? Dia mau bertunangan? Astaga, kukira Ten Blore hanya main-main lalu pergi. Ternyata serius. Loh, dia akan sukses. Bagaimana nasib kita? Tenang saja. Justru bagus kalau dia sukses. Kalau sukses, dia akan urus ibu dan saudaranya. Telepon dia minta 1 juta. Hubungi dia dan minta $1 juta. Aku akan telepon dia sekarang. $1 juta? Aku tidak punya sebanyak itu. Bukannya kau mau menikah dengan keluarga Blores? Bagaimana bisa kau tidak punya uang? Aku sebenarnya meminta lebih sedikit. Dengar, ibu sudah gila, dan aku harus menikah, yang butuh biaya besar. Sebagai anak ibu dan saudariku, harusnya kau bantu dengan uang. Aku bisa antar ibu ke rumah sakit, tapi Rock, bukannya kau sudah cukup tua mandiri? Tua berapapun usiaku, aku tetap anak ibu dan saudaramu. Keluarga Timson bergantung padaku. Kau harus mendukungku. Kalau tidak, untuk apa kau lahir? Aku tidak punya uang untukmu, hanya hidupku. Kau tidak bisa dapat uang Blores. Lupakan saja. Dia melawan ibunya sendiri. Kitty tak mau beri 1 juta pun, kita tak bisa andalkan dia. Aku besarkan dia, sekarang dia tak mau bantu. Ayo pergi. Nah, kita cari dia. Biarkan semua lihat betapa tak tahu terima kasihnya Kitty. Ayo pergi. Ada apa, Kitty? Ada kabar apa, Kitty? Siapa yang menyakitimu? Aku akan membantumu. Saudaraku menelepon. Mengapa dia menelepon? Butuh uang? Dia minta 1 juta. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kamu tidak punya, tapi suamimu punya. Tidak. Jangan beri mereka uang. Mereka lobang tanpa dasar. Kamu tidak harus menanggung ini untukku. Sebagai pasangan, kita berbagi suka dan duka. Kitty, kamu memperlakukanku seperti orang asing. Aku tidak bermaksud begitu. Baiklah. Aku tahu kamu peduli, tapi aku tidak bisa diam saja. Apa rencanamu? Pertama, janji tidak akan memberi mereka uang. Aku tidak bodoh. Aku ingin mengakhiri ini selamanya. Kitty, ada kebenaran yang harus kamu ketahui. Semuanya, ini calon istriku, Kitty Timson. Hari ini ulang tahunnya dan hari pertunangan kami. Terima kasih telah menyaksikan momen terbahagiaku. Kakak ipar cantik sekali, kakak beruntung ya. Benar. Mari lanjutkan acaranya. Biar aku masuk. Adikku ada di dalam. Dia nona muda keluarga Blores. 起开！那是我姐，是家大少奶奶。去，起开！哎呀！放心，刘三，放他们进来。这可是4大少的结婚典礼，你们这么放肆？我是于双双的亲弟弟，是大少的小舅子。这位是于双双的亲妈，是大少的丈母娘。天哪！没想到4少夫人竟然有这样的亲戚，一个疯子，一个无赖。
对呀，都说种瓜得瓜，这位司少夫人看着光鲜，不会也是这样吧？今天我们就是来讨个公道。于双双逼疯亲妈，弃养亲妈，她就是个没心没肺的白眼狼。真是没想到啊，司少夫人家世不显就算了，竟然还是个人渣。司大少怎么会看上这种女人？自从于双双住进司家之后，每天都他妈吃香喝辣的，对我们母子那可是不管不顾。哎，大家都看到了吧？我妈都病成这样了，一分钱都不舍得花，眼睁睁看着我们过苦日子。天下没有这样的事，我告诉你，今天你必须给我们一个交代。女儿，女儿，妈妈好想你。 Ibu sangat merindukanmu. Cepat, hentikan dia, cepat. Ini sangat menyedihkan. Nyonya Blur, kau kejam sekali. Tuan Blore, apa itu benar? Karena semua sudah hadir, saksikanlah ini. Hari ini istriku Kitty putus hubungan dengan Lily dan putranya. Scott Blore, kau pembohong. Kitty, bicaralah, apa kau benar-benar akan mengabaikan kami? Apa yang kau mau? Lily dan anaknya mungkin mengganggu pesta tunangan. Kitty, maukah kau putus hubungan mereka di pesta dan jelaskan semuanya? Dengan begini, mereka tak bisa mengancammu lagi. Aku tak mau mengakui mereka. Tapi kita masih keluarga. Itu tidak benar. Apa maksudmu aku masih ragu? Ya, aku tak akan mengakui mereka. Kau tak pernah anggap aku manusia. Aku berhenti peduli padamu saat kau paksa aku menggugurkan kandungan. Hei, dasar brengsek. Kira kau siapa? Hingga jadi keluarga iparku? Apa? Semuanya, tes DNA tunjukkan tidak ada hubungan istriku dengan Lily. Omong kosong. Aku mengandungnya selama 10 bulan, tidak mudah. Bagaimana dia tidak gila? Wanita ini adalah ibu tiri istriku. Ibu kandung istriku meninggal saat melahirkannya. Dia berbohong agar istriku mau dimanfaatkan mereka. Lily, kau menipuku dengan kejam. Walau kau bukan anak kandungku, aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Dasar tidak berguna. Dasar pengkhianat. Kau membesarkanku hanya untuk menjualku. Aku kerja sejak SMP untuk menghidupi keluarga. Apa yang harus kubalas padamu? Aku tidak berutang apa-apa padamu. Kukira kau keluarga terakhirku. Jadi ku tahan sampai sekarang. Sekarang, hubungan darah kita pun palsu. Baiklah, mulai sekarang kita orang asing. Hidup atau mati, kita tidak saling berutang. Oh, dasar anak durhaka. Oh, aku tidak bisa hidup lagi. Anak tidak tahu terima kasih ini. Semua usahaku sia-sia. Jadi begitu, latar belakang Nyonya Blur menyedihkan. Tepat, pantasan Nyonya Blur tidak mirip ibu dan anak ini. Sudahlah. Komedi ini harus diakhiri sekarang. Nenek benar. Seseorang haruskah kita lanjutkan? Tentu saja. Kita belum bertukar cincin.